Kita tahu ya, pengacara kondang Indonesia Alvin Lim meninggal 5 Januari 2025 kemarin. Nggak lama setelah Alvin Lim meninggal, Deddy Corbuzier ini bikin podcast yang bikin anaknya Alvin Lim itu ngamuk. Sampai dia bilang, "Om smart kan?" Saya yakin Om Ded smart kan? Tolonglah lain kali undang narasumber yang sopan, beretika, dan yang pintar. Siapa sih Alvin Lim? Apa yang dilakukan Deddy Corbuzier sampai ngebikin putri dari Alvin Lim ini ngamuk besar? Dajiahao, wo jiao Intan, huanjing lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Awan. Sinetron China sering pemeran laki-laki berlutut di papan cuci baju, apa artinya? Ini biasanya muncul di drama-drama komedi China ya. Yang Intan jawab itu berdasarkan sepengetahuannya Intan ya guys ya. Bukan, ini tidak ada literasinya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngoreksi, mau membetulkan atau mau nambah-nambahin ini boleh. Jadi ini kayak semacam humor permintaan maaf dari seorang pria atau seorang suami kepada pasangannya atau kepada istrinya. Papan cuci baju itu kan dianggap tempat yang memalukan. Cowok kalau sampai berlutut di papan cuci baju itu, dia merasa kayak penyesalan yang besar banget gitu loh. Soalnya cowok, apalagi zaman dulu ya, itu kan kastanya dianggap lebih tinggi dari cewek. Lah dia sampai berlutut di papan cuci baju pula. Kurang lebih kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal ini teman-teman bisa bertanya kayak Ko Awan ini tadi atau ngasih dukungan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Sebelumnya tak kasih tahu dulu tentang backgroundnya Alvin Lim. Mungkin ada dari teman-teman yang nggak tahu tentang Alvin Lim. Alvin Lim ini pengacara kelahiran tahun 1977. Selama berkarir, Alvin Lim itu termasuk seseorang yang kontroversial. Dia sering memberikan pandangan-pandangan yang cukup berani. Berani kayak gimana? Alvin Lim pernah bilang bahwa Ferdy Sambo itu nggak pernah tidur di penjara. Ferdy Sambo tidur di suatu ruangan yang ber-AC. Dan ini menurut Intan statement yang berani banget. Bahkan menurut CNN, Alvin Lim itu pernah menyebut kejaksaan sebagai sarang mafia dan kotoran sampah. Sehingga dari ucapan itu Alvin Lim menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Masuk bui dong. Yang bikin rame lagi, Alvin Lim pernah mengaku bahwa dia adalah salah satu anak dari 9 naga. Di tahun 1980-1990 ya saya bisa bilang bahwa papa saya adalah kepala naga, teman-teman. Jadi dari seluruh orang-orang kaya dan berkuasa ya, dia bisa jadi salah satu mafia terkaya lah, teman-teman ya. Selain dari kontroversialnya, Alvin Lim sendiri sebagai seorang pengacara, dia itu sering menangani kasus-kasus yang besar. Itu tadi tentang Alvin Lim. Beberapa bulan yang lalu, Alvin Lim itu sempat nyenggol Deddy Corbuzier karena berbeda pandangan tentang kasusnya Budi Said. Budi Said itu Crazy Rich Surabaya yang terlibat kasus korupsi emas. Hotman Paris adalah pengacaranya Budi Said. Pada bulan Desember 2024 kemarin, Budi Said ini dihukum 15 tahun penjara, yang mana Hotman Paris ini tidak terima. Dia membela kliennya. Dia bilang bahwa Budi Said adalah korban. Dipanggillah Hotman Paris ke podcastnya Deddy Corbuzier. Hotman Paris itu bilang Budi Said itu korban. Saya dengar dari abang berdua tiba-tiba orang ini dipenjara gitu. Ya, jadi karena kenapa bisa jadi di penjara nih, Bang? Setelah terima baru 5,9 ton, harusnya kan 7 ton. Ini Budi Said ini gugat PT Antam di Pengadilan Negeri Surabaya. Alvin Lim beda, dia malah mendukung Kejagung untuk memiskinkan Budi Said. Seolah-olah Alvin Lim itu bilang ke Deddy Corbuzier, kok yang dipanggil ke podcastmu itu cuman Hotman Paris doang, ini penggiringan opini loh. Padahal Budi Said itu penjahat, kok dibuat seolah-olah Budi Said itu korban. Ya karena Deddy Corbuzier ini punya pengaruh besar ya di masyarakat. Makanya Alvin Lim itu ngamuk.
Jadi Corbusier, saya tantang Anda. Kalau Anda memang mau memberitakan kebenaran, ya ambil dua sisi. Harusnya Anda juga mengundang saya yang di pihak berseberangan dengan Hotman Paris, atau Anda undang jaksanya. Salah satu kontroversial Alvin Lim di akhir hidupnya karena dia membela Agus Salim. Jadi Agus Salim itu disiram air keras ya sama bawahannya sampai matanya Agus Salim itu buta. Teh Novi sama Densu itu menggalang dana untuk pengobatan mata Agus Salim. Ternyata si Agus Salim itu setelah dikasih dananya itu bukan buat berobat, malah buat mengebayar hutang rumah dari saudaranya. Bukan rumahnya sendiri loh ya, rumah saudaranya buat beli ini itu, malah nggak dibuat berobat. At the end, Densu dan Teh Novi ini ngamuk. Bukan cuma Densu sama Teh Novi ya. Orang-orang yang merasa menyumbang Agus Salim juga ikutan ngamuk. Duit kok bukannya buat berobat malah buat yang enggak-enggak kayak gitu. Sehingga sisa dari dananya Agus Salim itu dikasihkan ke korban bencana alam Gunung Lewotobi di NTT. Dan masyarakat itu happy banget, dia sangat mendukung Teh Novi dan Densu. Masalahnya Alvin Lim ini berada di pihaknya Agus Salim yang dibenci oleh masyarakat. Jika Intan sebagai penyumbang lah, katakanlah Intan nyumbang itu nggak banyak, mungkin Intan nyumbang 100.000. Kalau misalkan ternyata sumbangannya bukan buat berobat gitu ya, mungkin Intan sebagai penyumbang itu ya ada jengkel-jengkelnya. Tapi kasus ini, kasus Agus Salim, Intan nggak ikutan nyumbang guys. Soalnya Intan nggak tahu, pas Agus Salim kesiram air keras itu Intan nggak tahu. Intan taunya heboh-heboh setelah rame ini baru tahu. Tapi di sisi Intan sebagai penyumbang dana, ya mungkin ada jengkel-jengkelnya. Ini duit nggak dibuat berobat, malah dibuat aneh-aneh. Tapi mungkin dari segi hukum, itu kan galang dana buat si Agus. Duitnya itu hanya si Agus, nggak peduli Agus itu mau buat apa. Mungkin dari segi hukum kayak gitu. Alvin Lim ini kan yang lebih jago nih ya di bidang hukum. Dia ngebela yang benar di mata hukum. Meskipun secara etika yang dibela itu salah. Alvin Lim meninggal 5 Januari 2025 akibat komplikasi penyakit gagal ginjal. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka Green Haven, Pluit, Jakarta Utara. Untuk Deddy Corbuzier ini Intan nggak jelasin panjang lebar ya, soalnya Intan yakin semua pada tahu sama Deddy Corbuzier. Banyak banget yang mengidolakan Deddy Corbuzier, menjadikan Deddy Corbuzier itu panutan. Deddy Corbuzier ngomong apa banyak yang nurut, banyak yang setuju. Ini Deddy Corbuzier itu bagaikan Jack Ma yang ada di China. Pernah ya Jack Ma itu bilang ke anak-anak muda yang ada di China, anak-anak muda nggak usah takut untuk pinjem pinjol. Kalian suka iPhone? Beli aja iPhone. Nggak punya duit? Pinjem dipinjol. Setelah pinjem dipinjol, mau nggak mau kalian akan terpacu untuk bekerja keras. Ya, ini kalian kan masih muda nih ya. Sejak muda kalian itu harus punya habit untuk bekerja keras. Ngomongnya Jack Ma kayak gitu. Sehingga akhirnya apa? Di China banyak anak-anak muda yang pinjem dipinjol dan at the end nggak mampu untuk bayar pinjol. Setelah diselidiki lagi ternyata Jack Ma itu punya perusahaan pinjol. Nah loh, di Indonesia ini Deddy Corbuzier itu peranannya kurang lebih kayak Jack Ma. Dia punya pengaruh besar kayak Jack Ma. Dan seperti yang Intan bilang di atas, Deddy Corbuzier itu berpotensi besar untuk menggiring opini karena dia adalah seseorang sosok yang inspiratif di mata masyarakat. Makanya Alvin Lim itu marah banget saat Deddy Corbuzier itu pas kasusnya Budi Said yang diundang Hotman Paris doang. Dia nggak ngundang dia yang berseberangan sama Hotman Paris, nggak ngundang Kejagung yang ngasih keputusan 15 tahun penjara. Alvin Lim ini percaya banget bahwa Budi Said itu penjahat, bukan korban seperti yang diomongkan Hotman Paris. Balik lagi ke kasusnya Alvin Lim. Setelah Alvin Lim meninggal, Deddy itu katanya nih ya banyak netizen yang berkomentar bahwa dia penyebab meninggalnya Alvin Lim. Tapi komentarnya netizen itu bercanda. Alvin Lim meninggal. Oke. Kalian nyalain saya. Oh.
netizen di komen-komen gue, Om lu apain, Om lu apain. Aduh. Karena memang Alvin Lim itu meninggal nggak lama, beberapa bulan setelah podcastnya Deddy Corbuzier tentang Budi Said itu. Nggak lama setelah Alvin Lim meninggal, Deddy Corbuzier itu ngundang komika Adriano. Tampilnya kayak gini, judulnya juga sangat meng-highlight Alvin Lim. Tapi di video, Deddy Corbuzier ini nggak ngomongin Alvin Lim secara keseluruhan. Jadi arahnya kayak kemana-mana gitu. Alvin Lim cuman dibahas di 1 menit pertama sama sepintas-sepintas di menit berikutnya. Sehingga putri dari Alvin Lim itu merasa bahwa ayahnya itu cuman dipakai sebagai clickbait, dimanfaatkan sebagai clickbait untuk menaikkan viewernya Deddy Corbuzier. BTW kalau memang ngundangnya Adriano, ya bahasnya tentang Adriano dong. Ngapain Adriano yang bukan apa-apanya Alvin Lim, kenal aja enggak, diundang untuk ngebahas Alvin Lim. Ini ibarat Deddy Corbuzier ngundang Intan untuk bahas matematika, kayak gitu. Tapi sampai sini, Cat Lim, putrinya Alvin Lim itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan Cat Lim adalah ketika Adriano itu menirukan gaya batuknya Alvin Lim sambil ketawa-ketawa di saat Alvin Lim baru saja meninggal, yang mana keluarga yang ditinggalkan itu masih dalam keadaan berduka, jadi mereka masih sensi banget. Dari penampilannya Alvin Lim bukan di bentuk yang paling sehat ya maksudnya. Iya, Ya, betul. ya. Jadi kan dari batuknya aja kan sebetulnya. betul. Gua nggak tahu kenapa. Tentang Cat Lim sendiri, Cat Lim ini kelahiran tahun 2007 ya, usianya masih 17 tahun, masih muda banget. Pada tahun 2023 dia muncul di media menantang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, nantang debat terbuka pas Alvin Lim di penjara, yang Intan bilang di awal, di penjara karena UU ITE. Pas Alvin Lim itu ngilok-ngilok nih kalau Kejagung itu sarang mafia dan lain-lain. Setelah Alvin Lim meninggal, Cat Lim ini ngelihat podcastnya Deddy Corbuzier, dia ngamuk dan ngamuknya itu diutarakan lewat kanal YouTube-nya, durasinya itu 5 menit. Ya dia sebagai anak nggak terima bokapnya yang baru meninggal dibuat candaan seperti itu. Oke, sebetulnya ya guys ya, Alvin Lim ini orangnya baik loh. Pas Alvin Lim itu mengeluarkan statement bahwa Verdi Sambo itu nggak pernah tidur di penjara, statementnya itu oke lah dibantah sama pihak lapas. Kalau Alvin Lim berani ngomong kayak gitu, pasti ada dasarnya. Soalnya Alvin Lim itu juga orang yang pinter ya, dia lulusan Amerika setara S2, nggak mungkin dia asal ngomong. Alvin Lim ini tulus pengen membersihkan hukum di Indonesia, meskipun di akhir hidupnya itu dia blunder gegara nanganin kasusnya Agus Salim. Tapi sejatinya Alvin Lim ini banyak berpihak menolong rakyat kecil dan dia memiliki idealisme yang tinggi. Indonesia sangat kehilangan pengacara sebaik Alvin Lim. Oke, sekian dulu bahasan Intan hari ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.